Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang pendidikan masyarakat. Apa sih pendidikan masyarakat itu? Menurut Dekker tahun 2005 mengungkapkan bahwasanya pendidikan masyarakat merupakan suatu proses keterampilan di mana keterampilan ini menekankan pada suatu pengalaman yang didapatkan oleh masyarakat. Tujuan dari pendidikan masyarakat adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal. Artinya, pendidikan harus disesuaikan dengan potensi daerah, budaya, kebutuhan ekonomi lokal, serta masalah yang dihadapi masyarakat. Dan yang kedua, mengoptimalkan sumber daya dan kerjasama antar individu, lembaga, dan organisasi. Artinya memaksimalkan potensi yang ada melalui kolaborasi antara individu, keluarga, lembaga, dan organisasi. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat agar mandiri, berpartisipasi aktif, dan mampu mengembangkan diri. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih pendidikan masyarakat itu. Pendidikan masyarakat berjalan secara alami dengan fokus pada bimbingan, pendampingan, umpan balik, dan juga dialog. Strategi yang digunakan adalah pemecahan masalah yang fleksibel serta demokrasi partisipatif, sehingga masyarakat berperan aktif dalam prosesnya. Pendidikan masyarakat juga merupakan proses dinamis yang mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, lalu menyusun program sesuai kebutuhan tersebut. Proses ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam dan kolaborasi antar lembaga, sehingga pendidikan masyarakat dapat menjadi kunci transformasi sosial. Kemudian ada yang namanya prinsip-prinsip pendidikan masyarakat. Yang pertama, solusi untuk masalah komunitas terkandung di dalam komunitas itu sendiri. Nah, prinsip ini berpegangan pada keyakinan bahwa komunitas adalah subjek, bukan objek. Anggota komunitas, terutama tokoh adat, sesepuh, atau individu yang berpengalaman, memiliki pengetahuan lokal yang seringkali lebih efektif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan yang kedua adalah pendidikan masyarakat adalah kegiatan seumur hidup atau lifelong activity. Jadi pendidikan ini tidak terbatas pada jenjang formal atau usia sekolah. Prinsip ini mewajibkan adanya program belajar yang relevan bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Nah, karena setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Yang ketiga adalah penggunaan semua sumber daya secara penuh dan tepat. Prinsip ini menuntut efisiensi dan kreativitas dalam memanfaatkan segala potensi yang ada di komunitas, yang meliputi sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah komunitas membutuhkan semua orang untuk berpartisipasi. Artinya, partisipasi adalah jantung dari pendidikan masyarakat. Setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, kemudian status sosial atau tingkat pendidikan harus dilibatkan secara aktif, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Partisipasi memastikan bahwa program yang dilakukan memiliki dukungan luas dan rasa kepemilikan yang kuat dari seluruh anggota komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan masyarakat memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah pendidikan masyarakat bersifat sistematis dan relevan. Sistematis ini berarti bahwa pendidikan masyarakat bukanlah kegiatan yang dilakukan secara sembarangan atau mendadak. Meskipun fleksibel, proses dari pendidikan masyarakat ini tetap memiliki perencanaan yang jelas, dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian analisis kebutuhan komunitas, perancangan program, pelaksanaan hingga evaluasi. Nah, adanya sistematika ini memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Kemudian, pendidikan masyarakat bersifat relevan, artinya bahwa program yang dijalankan harus sesuai dengan konteks masalah dan kebutuhan nyata dari masyarakat lokal. Jika masyarakat dihadapkan pada masalah sanitasi, maka fokus pendidikan adalah praktik hidup sehat, bukan topik lain yang tidak mendesak. Yang kedua, pendidikan masyarakat bersifat
bersifat sebagai proses. Artinya pendidikan masyarakat melihat dirinya sebagai perjalanan yang berkelanjutan, bukan sekedar hasil akhir yang cepat. Tujuannya adalah membangun kapasitas masyarakat agar mampu memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri di masa depan. Nah, aspek utama yang menjadi fokus dalam proses ini adalah perubahan dan pembangunan dalam masyarakat, serta hasil yang dicapai dari proses itu sendiri. Pendidikan masyarakat diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata, misalnya peningkatan kualitas hidup, kesehatan atau pendapatan, dan pembangunan berkelanjutan di komunitas. Selain perubahan fisik, aspek yang tak kalah penting adalah hasil dari proses itu sendiri, yaitu pemberdayaan. Nah, masyarakat yang berpartisipasi dalam proses belajar akan memiliki kesadaran, kemudian keterampilan berorganisasi, kemampuan berdialog, dan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap solusi yang mereka ciptakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pendidikan masyarakat. Yang pertama, berbasis kebutuhan masyarakat. Pendidikan masyarakat muncul karena kebutuhan nyata di lingkungan. Materi yang diajarkan sesuai dengan masalah sehari-hari yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, pendidikan ini langsung terasa manfaatnya dan relevan dengan kehidupan. Yang kedua, fleksibel dan non-formal. Berbeda dengan pendidikan formal yang terikat kurikulum dan jadwal, pendidikan masyarakat lebih santai. Waktu belajar bisa disesuaikan dengan aktivitas peserta. Tempat belajar bisa di mana saja, di balai desa, rumah, atau lapangan. Metode pun fleksibel, bisa ceramah singkat, praktik langsung, atau diskusi kelompok. Fleksibilitas ini membuat semua orang, termasuk yang sibuk bekerja, tetap bisa mengikuti pendidikan ini. Yang ketiga, menggunakan pengalaman langsung. Dalam pendidikan masyarakat, praktik lebih diutamakan daripada teori. Peserta diajak belajar sambil praktik langsung. Cara ini menuntut ilmu lebih mudah dipahami, lebih berkesan, dan langsung ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Pendidikan masyarakat menekankan keterlibatan penuh masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi ikut merancang program, melaksanakan kegiatan, dan bahkan mengevaluasi hasilnya. Dampak yang ditimbulkan jika pendidikan bermasyarakat tidak berjalan lancar yaitu yang pertama akan menimbulkan peningkatan kriminalitas yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dan juga pengangguran sebab kurangnya pendidikan. Lalu yang kedua yaitu melemahnya gotong royong dikarenakan sikap individualisme dan kurangnya kesadaran bahwa setiap individu tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu bergantung satu sama lain. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan beradaptasi. Karena kesulitan untuk beradaptasi, individu akan cenderung memiliki kepribadian yang tertutup karena kurangnya pemahaman mengenai perubahan sosial, sehingga menyebabkan gagalnya pembentukan kewarganegaraan yang bertanggung jawab karena individu tidak terlatih untuk berpartisipasi aktif dan juga memicu sifat egois dan acuh tak acuh terhadap kepentingan umum. Solusinya adalah kriminalitas ditekankan lewat penyuluhan hukum dan pelatihan kerja. Solidaritas yang melemah, kesulitan beradaptasi, serta sikap tertutup dapat diperbaiki melalui kegiatan sosial seperti gotong royong dan keterlibatan dalam komunitas dan budaya. Sementara itu, agar kewarganegaraan tidak gagal terbentuk, masyarakat perlu diberi pendidikan kewarganegaraan yang difasilitasi diskusi publik. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan masyarakat merupakan segala bentuk kegiatan belajar terorganisasi yang diselenggarakan di luar pendidikan formal untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kemampuan dalam mengembangkan diri, lingkungan, dan potensi lokalnya. Nah, itu tadi beberapa pemaparan mengenai pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini saya berada di Desa Sukorono, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Sempat simpang siur di media sosial, entah itu TikTok ataupun YouTube, mengenai suatu desa yang dijuluki sebagai Desa Pancasila. Lalu mengapa sih desa tersebut dijuluki sebagai Desa Pancasila? Kami telah berhasil menemui dan mewawancarai salah satu perangkat desa, yaitu sekretaris desa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program-program pemberdayaan masyarakat dan mengapa sih desa ini disebut sebagai Desa Pancasila. Untuk video lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum tadi masuk ke ruangan ini, kami
berkunjung ke ini BUMDes. Oh iya, BUMDes. Di Ya. sana ada ibu menyebutkan tadi, ibu yang berjaga itu kenapa kok dinamakan Desa Pancasila seperti itu. Mungkin ibu bisa lebih menjabarkan lebih jelas. Kalau disebutkan Desa Pancasila, memang yang paling dominan di sini adalah pluralismenya. Dari dulu kita sudah ada namanya beda agama, itu sudah ada mulai dari ibu saya sudah ada. Jadi memang kita itu ada 3 agama dan 1 paham kepercayaan, namanya aliran kepercayaan Sabda Dharma, itu ada di sini. Dan selain 3 agama itu, mereka menyebar bukan hanya di Gang 2 aja. Gang 2 itu memang pusatnya ya, tapi menyebar. Setiap dusun pasti ada Hindunya, pasti ada Katoliknya, seperti itu. Pasti itu ada. Rumah saya ada di dekat balai desa. Depan itu ada agama Hindu, tetangga saya. Yang sebelahnya kepercayaan Sabda Dharma. Itu sebagai bukti bahwa Syukur itu bermacam-macam agama, tapi tak satu pun istilahnya mempermasalahkan perbedaan. Itu yang kita apresiasi, kata nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa tidak usah belok agama, itu ngomong aja. Yang kedua, kaitan dengan kenapa Pancasila, karena semenjak dari Bapak Kepala Desa ini istilahnya memberikan kebebasan beribadah. Jadi setiap 3 agama itu punya ibadah masing-masing. Yang terbaru adalah paham kepercayaan Sabda Dharma punya ibadah sendiri. Dan kami sebagai mayoritas mengayomi yang minoritas. Jadi setiap kegiatan apapun, misalkan ada misa Natal, apa istilahnya ogoh-ogoh, hari nyepi, kemudian paham kepercayaan itu ada namanya hari lahirnya kepercayaan itu biasanya 1 suro, itu kita ikuti karena memang pemerintah desa juga mendukung kaitan tersebut, baik berupa tenaga kita maupun berupa pemikiran kita. Jadi kita membentuk itu, memberikan kesadaran para generasi muda bahwa gak usah dipermasalahkan agamanya, yang tetap agamanya agamamu, agamaku. Dan itu sebagai prinsip untuk desa Syukur, masyarakat desa Syukur seperti itu. Akan memberikan keselamatan, kenyamanan dalam beribadah. Misalkan misa Natal nih, misa Natal itu tidak ada yang menjaga. Yang ada sih dari pemerintah desa, dari mas dan kelompok-kelompok yang Muslim, tokoh-tokoh Muslim, kemudian tokoh Hindu juga ikut menyematkan mengamalkan gereja. Jadi di situ nggak ada orang Katolik itu ikut menjaga, nggak ada. Jadi perkenalkan seperti itu. Dan kita setelah itu makan bersama dengan mereka di gereja, di aula gereja. Dan waktu yang paling menjenengan nanti pemerintah desa sangat mendukung adalah kaitan dengan peringatan Gerbek Suro. Gerbek Suro itu kan sudah jadi 1 Muharram. Bagi agama Islam 1 Muharram. Tapi kita tidak membuat 1 Muharramnya, kita buat suronya. Karena apa? Suro itu adalah adat istiadat. Ya kan? Jadi yang bisa menerima adalah nama-nama suronya. Kenapa kita memiliki sampai seperti itu? Supaya agama Katolik bisa masuk, agama Hindu juga bisa masuk, agama Islam masuk. Kemudian pahamnya apalagi kan mereka adalah lahir Suro. Tapi makanya banyak sekali kenapa kita buat bukan 1 Muharram ataupun istilahnya tahun baru Islam, jangan. Ketika memang kita punya 3 agama, kita buat Gerbek Suro, kita buat acara semacam gunungan, itu adalah hasil bumi untuk disembahkan untuk masyarakat itu. Kemarin ada yang mau video kan, ada yang punya video. Ini waktu hari raya Nyepi, tahun 2 itu total mati semua. Waktu berapanya malamnya itu habis ogoh-ogoh kata pagi, itu kan mati gini semuanya. Semua itu pada, baik itu yang Muslim, Katolik ada gitu. Dan yang diperbolehkan istilahnya untuk yang kamarnya aja. Semuanya pada, di depan tidak boleh ada. Jadi gelap kayak PJU pun dimatikan. Diminta setiap tahun pemerintah desa itu minta ke PJU untuk mematikan untuk khusus kan. Dan memang pusatnya ada di situ.
Ada berapa ini Bu dusun? Ada 3 dusun. Yang pertama ada dusun Tandarejo, dengan yang kedua dusun Kerajaan, yang pertama Kerajaan Kidul, yang kedua Kerajaan Lor, yang ketiga Banda Tujuh. Itu yang paling sana sendiri Kerajaan Kidul, Kerajaan Lor di sana, Tandarejo ini kan Tujuh. Yang jenengan nanti istilahnya banyak polarisme untuk di Kerajaan Kidul. Oh, beda dusun ya? Beda dusun. Pembagian RT-RW-nya Bu? Sudah. Kalau Kerajaan Kidul, RT RW di sini ada 85. Nggih, 21 RW, 64 RT. Nggih. Dan yang paling luas memang Kerajaan Kidul, ada RW sampai 10 RW-nya. Kemudian dari Kerajaan Lor ada 5 RW dan Tandarejo 6 RW. Mulai RT RW 1 sampai RW 21. Pusat dari kelurahan semuanya tadi di Ya, kalau jenengan itu RW 2 sama nantinya sama RW 2. Yang ini RW 2, RW 2, RW 3 lah. Kalau sini RW 3, ini RW 2. Kalau kami sebagai pemerintah desa, harapannya ke depan ini adalah kami menggantungkan semuanya pada generasi muda. Apapun saya sudah istilahnya kami punya batasan-batasan nanti purna istilahnya nanti kalau 60 kita sudah purna. Jadi kita sekarang ini ingin merangkul namanya anak muda, apalagi yang jenengan namanya Gen Z. Gen Z itu penuh dengan karena ini bukan manusia, asalnya anak saya sendiri kan Gen Z ya, dari kompon gitu. Dari diketak dhisik, pengertian dhisik baru berjalan. Iya. Beda dengan dulu, kita memang harus mengikuti zaman. Nah, ini nanti yang kerawanan ini akan kita rangkul. Karena Gen Z sangat rawan dengan berita hoax, tertumpu pada sosial media dan juga pada digitalisasi. Desa Sukorno yang terletak di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dikenal luas sebagai Desa Pancasila. Julukan ini lahir dari keberagaman agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan secara harmonis. Masyarakat desa terdiri atas pemeluk Islam, Katolik, Hindu, serta aliran kebatinan Sabto Dharma. Keberagaman tersebut tampak jelas melalui keberadaan masjid, gereja, dan pura yang berdiri berdekatan sebagai simbol toleransi yang kuat. Dalam wawancara bersama Ibu Sevi Nuril Huda, ST, selaku Sekretaris Desa Sukorno, dijelaskan bahwa nilai toleransi ini bukan hanya menjadi ciri sosial, tetapi juga bagian penting dari pendidikan masyarakat. Melalui interaksi sehari-hari, kegiatan bersama, serta penghormatan antar umat beragama, masyarakat Desa Sukorno belajar dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara langsung. Pendidikan masyarakat di desa ini berlangsung secara informal dan non-formal, yaitu melalui keteladanan, pengalaman, kebiasaan, serta kegiatan pemberdayaan yang mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga. Selain menjalankan program yang bersumber dari pemerintah pusat, Desa Sukorno juga memiliki berbagai program lokal. Salah satunya adalah pembentukan kelompok sadar wisata atau Pok Darwis yang berfungsi mengembangkan potensi wisata seperti kebun jeruk, wisata tempat ibadah, serta produk unggulan BUMDes yang sebagian besar dikelola oleh ibu-ibu PKK. Program ini tidak hanya meningkatkan ekonomi desa, tetapi juga menjadi sarana pendidikan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan kreativitas, kewirausahaan, dan pelestarian budaya lokal. Untuk mendukung penyebaran informasi serta meningkatkan literasi digital masyarakat, Desa Sukorno juga membentuk kelompok informasi masyarakat atau yang disebut dengan KIM.
Tim berperan dalam mengelola media sosial resmi desa sebagai wadah edukasi dan publikasi kegiatan masyarakat. Kanal yang dikelola antara lain YouTube, Instagram, TikTok, serta Facebook. Melalui platform digital ini, berbagai informasi desa, kegiatan pemberdayaan, edukasi publik, serta promosi wisata dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pengunjung luar. Saya melihat Desa Sukorno sebagai tempat yang sangat spesial karena keberagaman agama di sana tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama dengan damai. Justru keberagaman itu menjadi kekayaan sosial yang membuat warga lebih menghargai perbedaan dan belajar saling memahami. Dari sudut pandang kemanusiaan, kerukunan antar umat beragama di Desa Sukorno adalah bukti nyata bahwa rasa toleransi dan saling menghormati bisa mengalahkan perbedaan yang seringkali memicu konflik. Hal ini menunjukkan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan warga dalam menjaga harmoni. Bagi saya, Desa Sukorno itu bisa dijadikan contoh bahwa hidup rukun dalam perbedaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan produktif. Saya melihat Desa Sukorno sebagai ruang sosial yang unik karena kekayaan budaya di dalamnya tidak hanya menjadi identitas, tapi juga menjadi perekat yang memperkuat hubungan antar sesama. Tradisi, kebiasaan, dan nilai lokal yang beragam justru menciptakan harmoni yang membuat masyarakatnya tumbuh dalam rasa saling menghargai. Dari sudut pandang sosial budaya, keberagaman yang ada di Desa Sukorno merupakan wujud yang nyata betapa pentingnya nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa saling memiliki satu sama lain. Interaksi warga yang penuh kehangatan menunjukkan bahwa perbedaan adat maupun latar belakang tidak harus menjadi batas, namun justru dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar, saling melengkapi, dan mempererat hubungan antar sesama. Dilihat dari aspek agama, kehidupan di Desa Sukorno mencerminkan pemahaman bahwa setiap agama membawa pesan universal tentang kedamaian dan saling menghormati. Agama tidak menjadi batas pemisah, tetapi sumber nilai moral yang menuntun perilaku. Terlihat dari sikap warga yang menghormati waktu ibadah, tidak memaksakan keyakinan, dan mendukung kegiatan keagamaan secara saling menghargai. Keberagaman keyakinan justru menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk saling belajar dan memperdalam pemahaman spiritual melalui sikap terbuka dan saling menghormati. Harmoni ini membuktikan bahwa kedamaian beragama dapat terwujud melalui sikap rendah hati dan penghargaan terhadap hak berkeyakinan. Dengan demikian, Desa Sukorno menjadi representasi nilai ajaran agama yang mengutamakan persaudaraan dan kemanusiaan. Dengan demikian, kemanusiaan, sosial budaya, dan keagamaan merupakan tiga aspek penting yang saling berhubungan dalam membentuk karakter dan kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan mendapatkan penghargaan terhadap hak asasi, empati, solidaritas antar individu. Nah, aspek sosial budaya mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman, tradisi, serta norma-norma dalam masyarakat, sehingga pendidikan dapat memperkuat identitas dan kohesi sosial. Sementara itu, dimensi keagamaan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan etika dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan masyarakat yang ideal adalah yang mampu menyinergikan ketiga aspek ini untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia, toleran, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sosial dan budaya serta harmonis. Maka berakhirlah video yang kami paparkan dari kelompok 8 mengenai pendidikan masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll